yang pertama saya akan bicara mengenai kuasa penebusan. Kuasa penebusan, apa yang sebenarnya terjadi di kayu salib? Oh ya, saya tahu Pak, Yesus disalibkan lalu mati. Ya, kita semuanya tahu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Yesus itu disalibkan? Apa yang sebetulnya terjadi? Kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus dicaci maki? Kenapa dia harus diludahi? Kenapa dia harus dipukul? Kenapa dia harus dilukai? Kenapa dia harus dicambuk? Dia menderita. Kenapa? Kenapa tidak langsung saja lalu katakanlah dihukum mati di apa yang cepat? Kenapa harus melalui proses yang demikian panjang? Proses yang demikian panjang Yesus alami, mulai dari perjalanan di Via Dolorosa, perjalanan menuju Golgota, sampai dia disalib, dia menderita, dia dianiaya, dia dilukai, darahnya tercurah, dagingnya tersobek. Itu kenapa? Nah, sebetulnya yang terjadi adalah itu terjadi pertukaran. Harusnya Bapak, Ibu, Saudara, dan sayalah yang harusnya mengalami semuanya itu. Tetapi ketika Jumat Agung atau pada waktu Yesus disalibkan, itulah terjadi pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran begini, harusnya kita semua yang mengalami, lalu ditukar dengan Yesus yang mengalami. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu, saya akan bacakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. Kitab Yesaya pasal yang ke-53 ini adalah nubuatan mengenai hamba Tuhan atau nubuatan mengenai Tuhan Yesus sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin komplit, bacalah mulai dari Yesaya 52 ayat yang ke-13. Tapi saya hanya akan bacakan mulai dari Yesaya yang ayat pasal 53. Tapi kalau Bapak Ibu ingin komplit, bacalah mulai dari Yesaya 52 ayat yang ke-13. Tapi saya akan bacakan untuk mempersingkat waktu Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ini berbicara mengenai Tuhan Yesus. Dan sebagai tunas dari tanah kering, dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Kita tahu sepanjang hidupnya Tuhan Yesus mengalami penolakan dari ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus itu mengalami penolakan. Yang menerima Tuhan Yesus justru adalah orang yang sakit, para pemungut cukai, para pendosa itu yang menerima akan Tuhan Yesus. Tapi di hadapan bangsanya sendiri, di hadapan orang Yahudi, dia tidak diinginkan. Nah, ayat yang ketiga, dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia dihina, dia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi, nah ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, oleh karena pemberontakan saya dan Bapak Ibu sekalian. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya.
seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Yesaya ini, sebetulnya ketika Yesus itu ditikam, ya dikatakan bahwa dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, dia penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dia mengalami semua kesakitan itu untuk menanggung penyakit kita. Dia menderita semua kesengsaraan itu, sebetulnya kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Jadi di sini terjadi pertukaran. Harusnya Bapak, Ibu, saya, dan saudaralah yang harus menanggung semua penderitaan, semua kesengsaraan, semua hinaan itu. Lalu ada penukaran, ya, ditukar dengan Yesus. Ada penebusan yang Yesus lakukan. Dosa yang kita lakukan, yang berujung, sebetulnya berujung maut, dan yang membuat kehidupan kita sengsara, lalu Yesus itu menebus. Biarkan aku yang menanggungnya. Bahkan dia mati. Ya, bahkan dia mati, turun ke dunia orang mati, turun ke alam maut, bahwa nanti kita akan bicarakan pada hari yang ketiga dia bangkit. Tapi saya akan sampaikan dulu bahwa sebetulnya ketika dia di kayu salib itu dia menderita apa yang harusnya kita derita. Dia mengalami apa yang harusnya kita alami. Itulah sebetulnya saya sebut kuasa penebusan itu bekerja atas hidup saudara dan saya. Sehingga dikatakan begini, oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh. Nah, saya berdoa pada malam hari ini, ketika firman ini diwahyukan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika benih firman ini ditanam dalam kehidupan Bapak, Ibu, semua saudara, lalu kita mulai mengerti, oh iya ya, sakit penyakit saya sudah ditanggung oleh Yesus. Bilur-bilur Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit saya, semua kesengsaraan akibat dosa, semua problem akibat dosa, baik itu problem rohani. Ya, kalau kita suam, kita sakit hati, kita marah, kita tidak lagi punya kehidupan rohani. Lalu kehidupan rumah tangga kita juga kacau, kehidupan anak-anak kita juga kacau. Nah, kita harus ingat sebetulnya semua kekacauan ini, semua kekacauan, semua penderitaan, semua masalah ini sudah ditanggung Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu lebih. Nah, inilah yang disebut dengan kuasa penebusan. Semua yang sudah ditebus oleh Yesus, itu saya dan saudara tidak perlu lagi menanggungnya. Amen. Ketika Bapak Ibu itu punya iman, Bapak Ibu punya pengharapan dengan saya, sepakat dengan firman Tuhan, bahwa kita tidak perlu lagi menanggung apa yang sudah ditanggung oleh Yesus. Kita percaya, Tuhan, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Loh Pak, tapi kenapa? Nah, karena kita tidak mengerti. Karena kita tidak yakin, dan karena kita masih hidup terus-menerus dengan sengaja hidup di dalam dosa. Oh iya, bahwa kita masih bisa berbuat dosa itu iya, tapi berbeda antara masih bisa berbuat dosa dan hidup dalam dosa. Sudah tahu bahwa itu salah, itu dosa, lalu memilih jalan dosa itu. Nah, itu berbeda antara memilih jalan dosa dan karena kita punya kelemahan sebagai manusia, kita bisa saja melakukan dosa. Kita punya istri, lalu sengaja mencari yang lainnya, lalu hidup dalam perzinahan. Nah, itu kan sengaja berbuat dosa. Ya, sengaja berbuat dosa. Nah, kita tahu bahwa hal-hal dilarang Tuhan, lalu kita sengaja hidup di situ. Tapi yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara, malam hari ini ada kabar baik. Dimanapun saudara berada, entah di Indonesia, entah di seluruh dunia. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan sadar, iya Tuhan, ampuni aku, dan aku mau mengalami kuasa penebusan-Mu, aku mau mengalami kuasa pertukaran-Mu. Engkau sudah menanggung semua sengsaraku di kayu salib 2000 tahun yang lalu lebih, Tuhan.
Aku tidak perlu mengalaminya kembali. Seperti Yesus katakan, aku memberi kamu hidup di dalam segala kelimpahan. Memberi hidup dalam segala kelimpahan, dalam kehidupan rohani kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan keuangan kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan kesehatan kita, semua bagian dari hidup kita, saya membayangkan itu dipenuhi dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Dan saya berdoa malam hari ini, sementara Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan Bapak Ibu tidak harus menunggu, Pak, nanti Pak kalau Bapak mendoakan saya. Tidak, sekarang ini juga. Ketika Bapak Ibu mengetahui akan kebenaran ini, bahwa sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung Yesus dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan Bapak Ibu katakan, Pak, saya percaya, saya amin. Bahkan Bapak Ibu katakan, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang percayanya kadang-kadang kurang. Aku percaya Tuhan, aku ingin percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Ya, satu kali Yesus diberitahu seperti itu, tolonglah aku Tuhan, aku yang kurang percaya ini. Dan Tuhan katakan, oke, aku akan menolong kamu. Kamu punya kemauan, kamu punya pengharapan. Tapi oke, manusia punya kelemahan, bahkan dia akan menarik kita, dia akan menolong kita. Itu yang pertama, kuasa penebusan.